Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Tetes Embun edisi 8 Mei 2022. Kasih Bapa tak ingin sang anak menderita. Sabda Tuhan di kesempatan pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 29. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika masih kanak-kanak, saya pernah mengalami sakit. Sakit yang saya derita ini tidak pernah kunjung sembuh, hingga akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Bertepatan dengan peristiwa ini, kebetulan sekali motor bapak saya sedang dijual untuk keperluan sesuatu yang saya tidak pernah tahu. Hal ini membuat bapak saya harus menggendong saya dari rumah ke rumah sakit untuk berobat. Sesungguhnya, bapak saya bisa saja mengantar saya ke rumah sakit dengan menggunakan angkutan kota. Tetapi ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian, setelah selesai urusan di rumah sakit selesai, bapak saya ini juga kembali menggendong saya pulang ke rumah, padahal jaraknya cukup jauh. Dari situlah, hati saya merasa tersentuh atas kasih dan perjuangan yang dilakukan oleh bapak saya untuk saya. Sama seperti kasih yang diberikan Bapak kepada saya, begitu jugalah kasih Bapa kita Yesus Kristus yang di surga yang mengasihi kita. Dan Injil hari ini memberikan suatu penggambaran kepada kita tentang sifat-sifat baik dari Bapa. Secara eksplisit, Bapa dijelaskan sebagai sosok yang memiliki sifat murah hati, penyayang, pemaaf, dan juga tidak pernah membiarkan setiap orang yang percaya kepadanya menjadi binasa. Melihat sifat-sifat Bapa seperti itulah, maka Ia merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia, agar banyak orang diselamatkan. Meskipun dosa-dosa manusia ini telah ditebus, tidak berarti juga bahwa manusia bebas melakukan kesalahan, sehingga tidak memiliki dosa. Sebaliknya, Allah itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Ia mengampuni kesalahan, tetapi tidaklah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dalam kehidupan kita, apakah kita pernah menyadari bahwa Allah senantiasa memberikan kasih dan berkarya dalam kehidupan kita? Penebusannya memang telah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Akan tetapi, ini masih berlaku dan dapat kita rasakan hingga akhir zaman nanti. Banyak orang akan lebih mudah menyadari dan datang kepada Allah di dalam masa-masa gelap saja, dan akan lebih sulit menemukan Allah dalam masa-masa bahagia. Maka dari itu, saya mengajak kita semua yang mendengarkan program acara ini menyadari tanda-tanda kehadiran Allah dalam hidup kita, baik bahagia maupun sedih. Dengan demikian, kita akan lebih dapat bersyukur dan bersemangat di dalam menjalani dinamika kehidupan ini. Dan marilah para pendengar semuanya, kita tutup dengan membuat tanda kemenangan kita, sekaligus mengakhirinya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh cinta, mampukanlah kami untuk dapat melihat Engkau di dalam pengalaman hidup kami sehari-hari, agar kami dapat lebih mensyukuri penembusan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan mensyukuri atas hidup yang telah Engkau berikan hari ini. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.